Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini saya akan membandingkan saham-saham yang bergerak dalam sektor perbankan. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja yang akan kita bahas ini adalah saham BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI. Mengapa saya ingin membahas saham-saham ini? Karena saham-saham ini sebenarnya masih memiliki potensi yang cukup besar. Apalagi kalau kita lihat beberapa saham sudah mengeluarkan laporan keuangan di kuartal 3 ini. Dan saya rasa untuk laporan keuangannya pun juga menarik karena ada beberapa saham yang saya rasa sudah menunjukkan beberapa perbaikan. Oke, langsung saja Bapak Ibu untuk PBV-nya. Kalau kita lihat di sini Bank BCA memiliki PBV 3,69, sedangkan Bank BRI itu 1,49 dan Bank BRI itu adalah 1,85. Tidak lupa untuk Bank BNI itu adalah 0,98. Jadi untuk PBV Bapak Ibu saya rasa yang terbaik itu adalah Bank BNI. Mengapa? Karena PBV-nya ini masih di bawah 1, meskipun sudah hampir mendekati 1, yaitu adalah 0,02. Selanjutnya untuk PIR-nya kalau kita lihat, kita ambil yang mungkin diperkirakan 1 tahun, yaitu adalah Bank BCA 17,63, sedangkan Bank Mandiri itu adalah 8,37, Bank BRI itu adalah 11,10, dan Bank BNI itu adalah 8,09. Jadi ini menarik untuk PIR-nya, dan PIR ini semakin kecil maka akan semakin bagus. Tetapi apakah yang paling mahal itu jelek? Saya rasa juga tidak ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini untuk market cap-nya, Bank BCA itu memiliki market cap 1000 triliun, sedangkan Bank Mandiri itu adalah 420 triliun, Bank BRI itu adalah 583 triliun, dan Bank BNI itu adalah 162 triliun. Dan terbukti bahwa Bank BCA itu unggul dalam sektor market cap-nya. Lalu selanjutnya kita lihat untuk dividennya. Untuk dividen sendiri Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa 4 big bank ini juga membagikan dividen, dan untuk dividen saat ini itu saya rasa juga merupakan salah satu yang terbaik di tahun ini. Mengapa demikian? Karena harga sahamnya ini turun jauh, sedangkan dividennya ini ya tetap ada kemungkinan turun, tetapi saya rasa tidak terlalu jauh. Dan ketika harga saham turun ini maka menyebabkan potensi dividennya itu bisa naik jika memang dividennya itu sama dengan tahun kemarin. Kita ambil salah satunya adalah saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat potensi dividen yieldnya itu bisa mencapai 10,34%. Dan saya rasa ini merupakan salah satu hal yang paling menarik untuk perbankan. Sedangkan untuk BCA sendiri adalah 3,63%, untuk BRI adalah 8,92%, dan untuk BNI adalah 8,56%. Lalu kalau kita lihat sendiri juga untuk DPR-nya atau Dividend Payout Ratio itu untuk BCA adalah 63,9%, sedangkan Bank Mandiri adalah 86,49%, dan Bank BRI atau Bank BRI adalah 99,03%, untuk Bank BNI adalah 69,23%. Ini perlu diwaspadai untuk Bank BRI karena DPR-nya sangatlah tinggi. Selanjutnya kalau kita lihat di sini latest dividend estate itu kemarin itu ada di bulan Maret dan April ya Bapak Ibu. Jadi kemungkinan untuk bulan Maret sama April ini secara umum adalah pembagian rata-rata dividen dari saham perbankan, yang mana potensinya itu besar, kemungkinan harga sahamnya pun juga akan terkerek naik. Paling tidak jika Bapak Ibu ada yang nyangkut di saham-saham ini, pastinya pun juga akan bisa tercapai lagi. Lalu selanjutnya Bapak Ibu kita lihat untuk harga sahamnya atau price performance-nya. Jadi untuk 1 bulan terakhir itu Bank BCA naik sebesar 8,52%, untuk saham Bank Mandiri naik 2,04%, untuk saham BRI itu masih terkoreksi 4,70%,
dan saham BNI itu juga naik sebesar 4,55%. Nah, sebenarnya ini pun juga bisa menjadi momentum ya Bapak Ibu, karena beberapa saham pun juga sudah naik seperti Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Tetapi untuk Bank BRI ini masih mengalami penurunan atau masih terkoreksi. Kalau kita lihat selama 6 bulan dan 1 tahun pun koreksinya pun juga lumayan dalam. Jadi saya rasa ini pun juga masih menarik untuk saham-saham Big Bank ini. Sedangkan untuk balance sheet-nya dan cash quarter-nya, untuk saham BCA itu memiliki cash sebesar 18 triliun dan untuk Bank Mandiri itu adalah 25 triliun, untuk Bank BRI itu 26 triliun dan untuk Bank BNI itu adalah 10 triliun. Lanjut kalau kita lihat di income statement-nya. Kalau kita lihat di net income untuk Bank BCA itu adalah 57 triliun, sedangkan Bank Mandiri adalah 51 triliun, Bank BRI adalah 56 triliun, dan Bank BNI adalah 20 triliun. Kalau kita lihat di sini memang net income yang tertinggi adalah Bank BCA ya Bapak Ibu, lalu disusul oleh Bank BRI dengan 56 triliun. Lalu bagaimana sih sebenarnya untuk grafik dan harga sahamnya? Nah, untuk Bank BCA sendiri Bapak Ibu, saya rasa ini hampir sama dengan kemarin. Jadi ini masih ada sideways di harga 8.300-an, karena kemarin itu Bank BCA juga ingin melakukan buyback di harga 9.200. Saya rasa ini masih possible atau memungkinkan jika membeli di harga sekarang. Apalagi ini untuk harga sahamnya sudah turun cukup jauh dari tahun 2025 dan 2024 di bulan September kemarin. Lalu untuk Bank Mandiri ini juga masih sama ya Bapak Ibu, jadi kurang lebih di harga 4.500 ini masih berpotensi untuk memberikan gain yang cukup lumayan. Apalagi kalau kita lihat saat ini harga juga sudah atau masih berada di bawah. Dan untuk potensial gainnya pun jika Bank Mandiri sudah recover secara penuh, maka potensinya pun juga masih sangat tinggi, yaitu adalah 55%. Jadi masih sangat menarik untuk Bank Mandiri. Lanjut kita lihat di Bank BRI. Untuk Bank BRI-nya Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini juga sudah sideways cukup lama, dan untuk Bank BRI ini biasanya juga membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Jadi harusnya Bank BRI ini cukup menarik. Nanti kita lihat juga untuk pembagian dividen interimnya di bulan November ataupun di bulan Desember. Untuk harga 3.850 saya rasa ini pun juga masih cukup menarik karena masih berada di bawah harga 4.000. Lalu bagaimana jika harganya sudah 4.000? Jika memang harganya sudah berada di atas 4.000 Bapak Ibu, saya rasa pun juga masih ada potensi untuk mendapatkan gain yang lumayan, tetapi potensinya otomatis sudah berkurang. Jadi ya tergantung Bapak Ibu sendiri nanti jika harganya berada di atas 4.000 apakah masih ingin membeli saham BRI atau tidak. Karena otomatis jika sudah berada di atas harga 4.000 potensi keuntungannya pun juga sudah berkurang dan resiko turunnya pun juga semakin besar. Lanjut untuk saham Bank BNI. Untuk BNI sendiri pun Bapak Ibu kemarin juga sudah naik cukup tinggi. Ini adalah grafik yang saya buat. Jadi kemarin pun saya juga membeli kurang lebih di harga 4.000 ya Bapak Ibu. Dan saat ini pun juga sudah floating profit sekitar mungkin 7%-an atau kurang. Karena memang average saya itu berada sedikit atas, mungkin sekitar 3%-an mungkin ya. Tapi tidak masalah, untuk Bank BNI ini saya rasa pun juga masih memiliki potensi. Tapi disclaimer on Bapak Ibu, jadi ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Meskipun saya memiliki saham BNI, tetapi saya sama sekali tidak ingin mengajak Bapak Ibu untuk membeli saham ini. Jadi pastikan Bapak Ibu jika ingin membeli saham, Bapak Ibu tahu juga dengan resikonya. Barangkali setelah membeli di sini harganya turun lagi, kita pun juga tidak tahu. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri Bapak Ibu, dari yang kita bahas tadi, itu yang pertama adalah BBV yang paling menarik itu adalah BBNI, yaitu adalah 0,98. Sedangkan untuk PIR yang paling menarik pun juga BBNI, yaitu adalah 8,09.
Lalu untuk dividen yang menarik itu adalah Bank Mandiri, yaitu adalah 10,34% di harga sekarang. Dan saya rasa untuk price atau harga yang paling menarik itu juga Bank Mandiri, yaitu dengan potensial gain lebih dari 60%. Begitu Bapak Ibu untuk kesimpulan saya. Bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu? Apakah setuju dengan pendapat saya? Tapi disclaimer on, ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham, hanya analisa pribadi saja. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu sendiri-sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.